Halo Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa kembali dengan Andreas Octavianus Bayang. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan salah satu hal yang menurut saya penting untuk dibagikan, yaitu tentang kepemimpinan yang dikehendaki Allah, kepemimpinan yang efisien agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang seturut dengan kehendak dan hati Allah. Saya ingin melandasi sharing ini dengan berlandaskan kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-6, di mana Amsal Salomo itu mengatakan bahwa hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Saya menarik dengan perkataan Amsal Salomo ini. Amsal sendiri, Bapak Ibu Saudara, itu dikenal sebagai sastra hikmat atau tulisan-tulisan yang berisikan hikmat dan kebijaksanaan. Tetapi ada hal mendasar yang membedakan kebijaksanaan yang tertulis di kitab Amsal dengan kebijaksanaan pada umumnya. Apa yang membedakan kitab Amsal dengan kitab-kitab kebijaksanaan pada umumnya, yaitu adalah takut akan Tuhan. Kalau kita membaca Amsal pasal yang 1, Salomo mendasari bahwa seluruh tulisannya ini adalah tulisan hikmat yang didasarkan pada takut akan Tuhan, atau dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Ibrani itu adalah yare, artinya menghormati Tuhan secara penuh atau taat. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang perlu kita gali pemaknaannya. Mengapa Salomo mendasari kitab kebijaksanaan, kitab Amsal ini dengan takut akan Tuhan? Karena menurutnya takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan itu adalah awal dari kita mendapatkan pengertian dan hikmat serta pengetahuan. Dan ini penting untuk menjadi dasar bagi para pemimpin-pemimpin gereja atau para pemimpin pada umumnya. Tapi secara spesifikly, kepemimpinan di gereja harus adalah orang-orang yang memiliki sikap yang menghormati Tuhan secara penuh, atau sikap yang takut akan Tuhan. Apa itu sikap takut akan Tuhan? Sikap takut akan Tuhan artinya kesadaran bahwa Tuhan harus menjadi yang utama. Tuhan harus menjadi yang primer, bukan yang sekunder. Tuhan harus menjadi yang pertama-tama harus dicari. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena ketika kita mendapatkan Tuhan, kita mendapatkan segalanya. Dan yang pertama, kita dapat penyertaannya. Maka kalau kita belajar dari sejarah Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan itu adalah orang-orang yang keberhasilan ditentukan oleh penyertaan Tuhan. Misalkan saja Yosua. Yosua itu disertai dalam perjalanan kehidupan dan pelayanannya ketika memimpin bangsa Israel, lalu dengan penyertaan Tuhan itulah Yosua menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Tetapi tetap Yosua juga diperingatkan untuk meneguhkan dan menguatkan hatinya. Jangan menyimpang ke kiri atau jangan menyimpang ke kanan. Dengan demikian, kemanapun Yosua pergi, Yosua akan beruntung. Nah, takut akan Tuhan harus menjadi dasar kehidupan setiap orang Kristen untuk memimpin dirinya ataupun memimpin orang lain. Saya memberikan satu contoh kecil. Misalnya saja dalam kepemimpinan di gereja, bisa itu diaken, penatua, vikaris, atau pendeta, atau pengurus-pengurus pelkat, pelayan-pelayan pelkat. Banyak hal-hal pasti yang ingin dilakukan, pasti banyak hal-hal yang ingin dicapai. Tetapi sikap takut akan Tuhan membuat seorang pelayan atau seorang pemimpin itu selalu memperkarakan segala sesuatu kepada Tuhan, mempertanyakan, Tuhan, kira-kira ini tepat atau tidak untuk kulakukan? Tuhan, bimbing, tuntun, dan tolong saya untuk melakukan hal ini. Jika ini berkenan kepadamu, nyatakanlah kuasamu, nyatakanlah kehendakmu, nyatakanlah penyertaanmu, sehingga apa yang kulakukan ini dapat menyenangkan hati. Seorang yang memiliki sikap takut akan Tuhan, dia menjadikan Tuhan sebagai yang primer.
menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidupnya. Itu pasti dalam diri seorang yang memiliki sikap takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan dalam segala aspek, dalam segala dimensi, dalam segala segi kehidupannya. Ia lebih takut mengecewakan Tuhan. Ia lebih takut menduka citakan hati Tuhan ketimbang orang lain. Misalkan saja pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, seorang yang memiliki sikap takut akan Tuhan, seorang yang memiliki sikap menghormati Tuhan, takut menduka citakan hati Tuhan, ia menjadi pribadi yang jujur. Misalnya kan saja saat ini ibadah tidak lagi dalam pertemuan tatap muka secara langsung, tetapi ibadah itu di rumah masing-masing. Nah, kasus ini dapat melihat kalau seseorang yang takut akan Tuhan, dia beribadah bukan takut karena orang lain tahu bahwa dia tidak beribadah, tapi dia beribadah karena dia takut kalau dia menduka citakan hati Tuhan ketika dia tidak beribadah kepada Tuhan. Ada orang yang misalnya saja berbuat dosa lebih takut dilihat orang lain daripada dilihat Tuhan. Ada orang lain yang memberikan persembahan karena ia takut dilihat orang lain tidak memberikan persembahan daripada dia takut tidak memberikan persembahan lalu Tuhan tahu. Sikap takut akan Tuhan itu mendasari seluruh gerak-gerik, seluruh langkah kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa tadi saya memberikan contoh persembahan saja misalnya? Apakah Tuhan membutuhkan uang? Pasti tidak. Tapi kenapa Tuhan meminta umatnya untuk memberikan persembahan? Tidak lain untuk melihat hati setiap orang. Apakah hati kita lebih terikat kepada uang yang adalah titipan Tuhan, uang yang adalah berkat Tuhan, atau hati kita lebih terikat kepada Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Nah, seorang yang memiliki sikap menghormati Tuhan, seorang yang memiliki sikap takut akan Tuhan akan menyadari bahwa setiap hal yang dia miliki termasuk uang, harta, dan kekayaan itu hanyalah milik Tuhan. Sehingga hatinya tidak boleh terikat lebih daripada hatinya terikat kepada Tuhan. Sehingga sikap hormat itu diwujudkan melalui pemberian persembahan. Dia tidak mau memegang begitu erat titipan Tuhan yang hanya di dalam kehidupan sementara ini. Itu mengapa Tuhan meminta kita memberikan persembahan. Karena Tuhan sebetulnya tidak butuh uang. Yang butuh uang adalah gereja, yang butuh uang adalah pelayanan, tetapi Tuhan tidak membutuhkan uang. Tetapi kita harus memberikan persembahan sebagai wujud nyata kita bahwa hati kita lebih melekat kepada Tuhan. Nah, kembali kepada apa kepemimpinan yang Tuhan kehendaki. Jika kita belajar dari Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-6 tadi, Salomo mengatakan bahwa hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Saya ingin menggarisbawahi kata perencanaan. Salomo memberikan perumpamaan seorang pemimpin itu seperti ketika ia ingin berperang. Kalau orang ingin berperang, ia harus memiliki perencanaan. Sebab kalau tidak ada perencanaan, itu sama saja artinya mati konyol dalam medan perperangan. Nah, demikian juga kehidupan seorang pemimpin, secara khusus dalam kepemimpinan gereja, mungkin bisa kepemimpinan di pelkat atau kepemimpinan di ranah jemaat. Seorang pemimpin harus memiliki perencanaan. Artinya apa? Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas ke depan, pandangan yang jelas ke depan. Bukan hanya cita-cita pada umumnya, akan tetapi sasaran-sasaran mulia yang ingin dicapai. Ketika Tuhan percayakan jabatan, ia akan merencanakan. Misalkan saja kalau dalam sistem GPIB ada sistem triwulan 1 saya mau buat apa, triwulan 2 saya mau buat apa, triwulan 3 saya mau buat apa, 1 tahun ini saya mau buat apa, 2 tahun setengah ini saya mau buat apa. Sehingga orang yang dipimpinnya merasa yakin dengan pemimpinnya karena ia memiliki sasaran-sasaran yang jelas, pandangan yang jelas ke depan, langkah-langkah praktis yang ingin dijalankan, langkah-langkah strategis yang ingin dipergunakan.
Nah, dengan demikian seorang pemimpin tidak boleh asal-asalan. Seorang pemimpin harus memiliki target. Seorang pemimpin harus memiliki perencanaan. Seorang pemimpin harus mempunyai visi. Dan visinya itu yang membuat orang-orang yang dipimpinnya merasa yakin dengan pemimpinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin dikatakan oleh Amsal Salomo tadi, dikatakan demikian. Dan kemenangan ditentukan pada penasihat yang banyak. Penasihat yang banyak. Artinya apa? Artinya seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati untuk dikoreksi. Keinginan untuk mendengarkan orang lain. Mendengarkan aspirasi-aspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Dengan demikian ia dapat banyak pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan sebuah tindakan. Banyak pemimpin-pemimpin yang gagal dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, jabatan yang Tuhan percayakan. Oleh karena apa? Oleh karena ketika ia menduduki satu jabatan, ia tidak lagi memiliki keinginan untuk dikoreksi orang lain. Ia tidak lagi menginginkan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Ia menjadi pemimpin yang otoriter, pemimpin yang merasa bahwa apa yang dia pikirkan sudahlah yang terbaik. Itu yang sering membuat seorang pemimpin gagal. Nah, tetapi belajar daripada Amsal Salomo, seorang pemimpin harus memiliki kesediaan untuk dikoreksi, untuk mendengarkan orang lain, untuk menyerap aspirasi orang yang dipimpinnya. Dengan demikian ia memiliki banyak pertimbangan untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu Tuhan maka memberi manusia itu 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar. Dengan mendengar itulah kita dapat menentukan hal yang terbaik untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, akhir kata, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada 3 hal yang kita pelajari dalam sharing kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, milikilah sikap menghormati Tuhan secara penuh, sikap takut akan Tuhan yang menjadi dasar kepemimpinan. Yang kedua, milikilah pandangan yang jelas ke depan, strategi-strategi jelas, sasaran-sasaran mulia yang jelas, atau yang dikatakan dengan visi, sehingga orang yang dipimpin menjadi yakin dengan pemimpin. Yang ketiga, milikilah kerendahan hati untuk mendengar saran dan masukan dari orang lain. Dengan demikian, ketika 3 hal ini dimiliki, maka perjalanan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara akan menjadi pelayanan yang dikehendaki Allah, dan Bapak Ibu Saudara akan menjadi pemimpin yang juga dikehendaki Allah, di mana penyertaan Tuhan itulah yang akan membuat segala pekerjaan, pelayanan, kehidupan Bapak Ibu Saudara menjadi berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.